Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, para tokoh-tokoh, seluruh warga komplek Hilal Tajud, khusus jamaah rawatib Mushola Masjid Al-Mazmun yang saya sangat hormati. Syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia, berbagai macam kenikmatan, baik itu yang lahiriah dan juga yang batiniah, imaniyah ataupun Islam. Sehingga dengan perpaduan, dengan komposisi kenikmatan-kenikmatan tersebut, kita mampu merealisasikan, mampu mengaktualisasikan di berbagai macam ritualitas amaliyah kita, baik ibadah yang sifatnya maqdoh atau ibadah yang sifatnya baru maqdoh. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita, baik itu pikiran yang sudah kita curahkan, curahkan dulu. Pak Budi udah curahkan pikirannya, udah. Ya, itu keramik jadi saksi pertama Pak Budi. Pesan ya. Lamun sholat sunatnya disundahkan untuk pindah-pindah. Nah, pindah-pindah. Dan hikmahnya setiap tempat yang dipakai ibadah, mungkin dia memiliki apa jadi saksi. Cek tembok teh Pak Budi, cek awi dipakai jalan ke Pak Budi kita ngomong aja. Tapi tolong kayak kalau Pak Budi jadi dijaga di luar kalau Pak Budi beres. Pikirannya sudah kita curahkan, insya Allah warga berjibaku curahkan segera kemampuan pikiran, mengorbankan harta. Ini bukan harta sedikit ini, apalagi sekarang nilai material mahal, nilai upah mahal, nilai tukang mahal. Ini bukan yang sedikit. Mengorbankan harta, mengorbankan tenaga. Saya pikir insya Allah kalau terus lah ya, apalagi bapak ini katanya sekarang insya Allah kalau ini sudah selesai beda dari jalimat. Ngobrol ya. Untuk bapak spesial beda dari jalimat karena ininya zonanya semakin luas. Amin. Kata Pak Khatib kemarin baru 3 saja tiang ini, dan ini kan bisa nambah 2 lah, jadi 5 lah, insyaallah. Nah, udah di surga. Bagai ingat Pak, itu Isra Mi'raj itu bagi yang mengkonektivitaskan antara langit bumi itu masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Atas berarti yang mengkoneksikan bumi, langit apa? Masjid. Ini yang mengkoneksikan ini. Maka ketika jidat kita diletakkan di lantai masjid yang gemuruh langit, nih nangis kita di sini, berdoa kita di sini, mengharap kepada di sini. Nangisnya di bumi, gemuruhnya karena masjid inilah yang melingkar, yang mengkoneksikan bumi dan langit adalah sanes bioskop saja. Ya Pak Budi, masjid Pak Budi ya, Pak Budi. 86 Pak Budi. Pergeserannya luar biasa. Mudah-mudahan harta, tenaga, pikiran yang sudah dikorbankan untuk pembangunan ini menjadikan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga punya harapan, punya cita-cita
Ini insya Allah. Saya tadi ngobos kalau bisa nanti bikin mall di sana. Bikin mall karena melihat sudah kebutuhan. Nanti bikin apa namanya gedung apa? Gedung serbaguna. Akad nikahnya di sini, pestanya di sana. Oh. Nah, jadi gak enak ini yang saya kira saya wajar saya kalau ngomong nikahnya. Nanti ini bisa akad nikah ada tulisan resepsinya. Ini kayaknya kalau untuk di gang Bambara pun terluas ya. Luas ya. Iya ya. Iya. Masjid yang punya area luas ini ya. Untuk maksudnya dari gang dalam masjid. Yang kan satu aset, jadi jaga dipelihara. Mudah-mudahan ke depan semua kebutuhan. Jadi kembalikan khidmah masjid ke masa Rasulullah. Jadi seluruh aktivitas dakwah itu disentralkan jadi masjid. Pendidikannya di masjid, membina kemasyarakatan di masjid insya Allah. Yang penting kita istiqomah. Dan agar angin sepoi-sepoi mah kalau didengar pantap kan jalan terus on the track aja sudah on the track. Terus saja. Maka insya Allah ini akan segera terwujud dengan rumusan D3. Rumusannya D3. Doa, duit, der. Apa? D3. Doa, duit, der kan namanya guys. Doa terus, duit, ya kan? Jangan gawe, der kan? Doa, duit, der. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana H-5 Ramadan selesai. Amin. Salat beserta salam tercurah terima selalu kepada hadirat kekasihnya baginda kita Qudwatul Alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut setia jalannya. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan sebagaimana Rasulullah perintahkan, adalah sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di yaumul kiamat, ada Nabi, di mana yang 7 golongan itu akan mendapatkan payung dari Allah ketika matahari berjarak 1 hasta. Siapa di antara 7 golongan itu? Syab muta'alliqun bil masajid. Sekelompok pemuda, sekelompok jamaah yang hatinya terkait kepada masjid. Bahkan Bapak-bapak sadayana apresiasi Nabi. Siapa orang yang dari rumahnya sudah suci, dari rumahnya sudah suci artinya udah siap masuk wudhu, udah siap sholat. Siapa orang yang dari rumahnya sudah suci pergi ke masjid, 1 langkah menghapus dosa, langkah berikutnya ngangkat derajat. Ini yang ngomong bukan saya hanya menyampaikan aja. Rasulullah juga. Jadi satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat. Karunya ke Pak Fajar dan deui. Pokoknya Pak Fajar. Sebagai gini Pak, kalau sudah begitu kata Nabi, kalau rumah kalian dekat dengan masjid kayak itu ganti rute. Berangkat rute terdekat, pulang rute terjauh. Nanti Pak Fajar baru besok kami itu Pak Fajar. Ada waktu terus layarnya. Karena Pak Fajar mah dekat aja kan nyata. Nambah. Begitu kata Nabi. Jadi pulang dan pergi agar rute terjauh. Kenapa? Semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang dihapus, semakin tinggi naik derajat. Subhanallah. Ini janji siapa ini? Janji Rasulullah. Maka masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali masjid untuk syiar umat. Insya Allah. Lalatnya kan pengawasan ayat 67 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah
tattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allah bil haqiqatin murabbatin wa dzkur, dan ingatlah wahai Bani Israil. Ini masih Bani Israil ini paling banyak dikisahkan oleh Bapak. Karena banyak fenomena-fenomena yang bertabrakan dengan sunatullah yang Allah visualkan kepada Bani Israil, bertabrakan dengan sunatullah. Contoh, air itu akan menjadi bening karena ada apa ini? Karena ada apa ini? Ada penghalangnya. Sifatnya air kan menyatu. Sifatnya air menyatu. Jadi kalau tidak ada penghalang dia menyatu sifatnya air. Tapi bagaimana ketika Bani Israil diselamatkan oleh Fir'aun? Bagaimana laut jadi apa? Belah. Kiri kanan itu laut jadi dinding. Air itu jadi tebing air. Padahal tidak ada yang menghalangi. Ini maka keluar dari sifat air, keluar daripada sifat air. Ini Allah visualkan kepada siapa? Kepada Bani Israil. Lalu kemudian yang bertabrakan dengan hukum alam juga. Maka di dalam ayat 60, idrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina, maka pukullah oleh kamu wahai Musa batu fanfajarat min asyrata aina, maka terpancarlah 12 mata air. Batu yang bagaimana? Batu yang bagaimana? Yang memancar. Dan 12 suku Bani Israil itu siapa aja? 12 suku. Sesuai dengan jumlah anak Nabi yang 12. Yang 12 itu adalah Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser. Nah, nama Aser nama apa ini kalau? Jadi nama laptop ya. Aser, Issacher, Zebulon, Yosef, Yusuf, dan Benyamin. Itu 12. Wan fajarat min husnata. Batu ulama mengisahkan batunya itu kotak, ini batu tipis kotak. Maka kata Allah, Musa, pukulkan olehmu tongkat. Dipukulkan. Dari setiap sudut keluar 3 mata air. 3. Ya. Dan setiap kelompok suku, setiap anak tahu tempat tidur. Satu riwayat. Di riwayat yang lain juga ada yang batu yang ketika membawa lari baju Nabi Musa ketika Nabi Musa mandi. Masih ingat lagi saya? Dikisahkan atau jangan ini? Dikisahkan jangan, karena sebetulnya dengan ayat ini nggak ada kaitannya dengan ayat ini. Hanya saja wadkur, ada kata-kata wadkur, ingat nikmat. Kalau dikisahkan saya baca ada sepanjang ini. Bacain. Oke, kalau baca bayar lengkap. Batu membawa lari Nabi Musa, membawa lari bajunya. Maka kanak Bani Israil yang getasiluna kurotan yang dulu ba'du ila ba'di. Kebiasaan Bani Israil itu mandi di satu sungai kurotan tanpa baju, kurotan. Yang dulu ba'du satu sama lain saling apa? Saling melihat. Satu sama lain saling melihat. Melihat apa? Melihat Allah. Dan hal ini gak disukai oleh Nabi Musa. Ini gak disukai oleh Nabi Musa. Gak suka Nabi Musa. Kemudian wakana Musa alaihissalam yang kita silu wahdahu. Kalau Nabi Musa mandi itu menyendiri. Menyendiri, tidak mau gabung. Maka faqalu, orang-orang Bani Israil, orang Yahudi ngomong, wallahi ma yamna'u Musa ayat tasila ma'ana illa anahu Adam.
Wallahi demi Allah, cek Bani Israil kunaon cenah Musa make mumani jeung urang. Kunaon Nabi Musa make mumani jeung urang. Cenah Nabi Musa teh adar itu budugan. Ada kira-kira hinakan nabinya. Maka Bani Israil dipikaina mah hina kana kita beak-beakan. Nabi Musa termasuk dihina. Nabi Musa ada, Nabi Musa buduk kalau penyakit kulit. Jangan pernah pakai Nabi Musa buat mandi jurang. Sebab Nabi Musa kena penyakit ada. Maka padahal marotan satu waktu Nabi Musa mandi. Waktu asal bahu ala hajarin, buka baju, dia letakkan baju Nabi Musa di atas. Berarti Nabi Musa ngumpet di balik. Nabi Musa mandi ngumpet di balik batu. Apa yang terjadi? Fafarrol hajar. Fafarrol al hajaru bisauhihi. Maka batu itu lari, membawa lari baju Nabi. Dengan izin Allah, eta batu bisa lompat. Bayangkan. Berarti ini satu mukjizat tadi yang mempertontonkan kepada Bani Israil apa? Hukum Allah apa? Kejadian yang bertabrakan dengan hukum Allah. Batu kan benar-benar diem, tapi ini batu bisa lari. Maka Fafirul hajar bisaubihi. Maka batu itu lari dengan membawa baju Nabi Musa. Fakharaja Musa fi asarihi. Nabi Musa keluar. Tidak nonton. Tidak balik batu. Ya qulu saubi ya hajar. Wahai batu, bajuku. Batu bajuku. Kata siapa? Kata Nabi Musa. Maka hatta nadharat Bani Israil ila Musa, sehingga Bani Israil melihat tubuh Nabi Musa kelihatan. Maka faqalu, mereka ngomong, wallahi ma bi Musa min ba'sin. Ternyata Nabi Musa itu tidak punya adar, tidak punya cacat kulit. Wa akhadha saubahu fatafaqa bil hajar. Kemudian Nabi Musa mengambil baju itu dan naik ke atas batu. Maka kata Abi Hurairah, wallahi innahu lanadaba bil hajar sittata sab'atin darban bil hajar. Nabi Musa naik ke batu itu dan batu itu dipukul oleh Nabi Musa dan ada bekas pukulannya 6 sampai 7 pukulan. Dipukul itu batu sana. Karena apa? Ya kena Nabi Musa siang ngerah dan gitu. Siang ngerah dan siang ke Sungai Wirang. Mas Nabi Wirang bawa lompat lah, bawa lompat baju. Nah ini bapak-bapak semuanya. Ini Nabi Bani Israil kepada Nabi Musa tidak henti-hentinya memprovok. Nah, lalu kemudian masuk kepada yang tadi, wadkur ingat wahai Bani Israil idh qala Musa, ketika Nabi Musa liqaumihi berkata kepada kaumnya, qad qutila lahu. Qad qutila atau qad qatala lahum, telah terjadi pembunuhan. Telah terjadi pembunuhan di kalangan umat Nabi Musa. Qatilun la yadri qatilahu. Terbunuh tidak tahu siapa yang membunuh. Terbunuh tidak tahu siapa yang membunuh. Wa sa'aluhu ayatullah ayyubayyinahu lahum. Kisahnya ada seorang kaya, umat Bani Israil, umat Nabi Musa yang kaya tapi mandul. Kaya mandul. Sekarang ada nggak yang kaya mandul? Kaya mandul. Kemudian satu-satunya ahli waris dari orang tersebut adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi apa lamun alok mana warisan, lamun anu nomor terboga anak. Jadi asetnya itu akan pindah kepada siapa yang punya warisnya? Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
ngan eta budak teu sabar. Hayang naon tah? Hayang geura-geura menang buru-buru warisan. Biasa harta gitu Pak. Diparebutkeun harta warisan. Maka subhanallah ya. Kenapa waris itu sangat apa? Sangat agama itu sangat sensitif Bapak. Kemudian mayatnya itu siapa yang membunuh? Nah ini bikin drama. Yang membunuh itu adalah ponakannya sendiri, ponakannya yang membunuh. Tapi dia bikin drama. Setelah pamannya terbunuh oleh ponakannya itu, dibawalah oleh ponakannya si mayat itu di tengah-tengah perempatan jalan. Kamu ini di mana perempatan jalan? Lalu bila saling duduk antara satu kampung dengan kampung yang lain. Di mana? Contoh yang paling mudah. Nah, dekat tower itu, dekat tower. Diletakkanlah jenazah di situ. Di perempatan jalan. Nah, lalu kemudian satu kampung dengan kampung yang lain saling nuduh menuduh. Bahkan ada oleh si anaknya tadi, oleh si ponakannya, ada satu kampung yang terprovokasi oleh pastor tadi ya. Kamulah yang membunuh, kamulah pelakunya yang membunuh itu. Orang kampung tersebut tidak menerima. Akhirnya dia ngeluarin apa? Daripada saya dituduh membunuh, lebih baik perang. Lebih baik perang. Maka dalam suasana chaos, apa chaos itu? Kacau. Dalam suasana chaos, hadirlah orang bijak. Biasanya orang bijak itu hadirnya ketika apa? Ketika suasana hadirlah orang bijak. Apa kata orang bijak? Nah, bukankah di tengah-tengah kita hadir seorang Nabi Allah? Seorang Nabi Allah, Musa. Kenapa kita nggak tanyakan saja sama dia? Beliau adalah sebagai hakim yang bijak. Hakim yang bijak. Bawa ke Nabi Musa persoalan ini. Biarlah dia yang memutuskan. Lalu fada'ahu, maka cek ponakan tadi Musa, aku bermohon kepadamu, hanya kamulah yang mampu mengatasi persoalan pelik ini. Hanya kamulah. Maka innallaha ya'murukum, cek Nabi Musa, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian antadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Qalu, apa kata mereka? Atattakhiduna huzwa muhzi'an bina haitsu tajibana binisri dzalik. Musa, apakah kamu hendak mempermalukan kami dengan jawaban ini? Namun cekurang antara pertanyaan dan jawaban ternyambung. Antara pertanyaan yang jawaban ternyambung. Ada pertanyaan apa? Minta dihadirkan atau minta disebutkan siapa pelaku, siapa pembunuh. Sementara Nabi Musa dia tak ngecip, dia coba Israel ya. Musa, apakah dengan jawaban itu atattakhiduna huzwa? Apakah kau akan memperolok-olok kami dengan jawaban itu? Ini Pak, geus mah Nabi anu we jawab masih kene dapat ibadah anu mereka Nabi. Jadi kira-kira apa lamun aya jelema anu nanya ka urang itu dikumakeun ka budak. Mun urang kesel bertanya, kesel itu, wah loba nanya. Maka kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasuk. Wahai orang-orang yang beriman, tunggu dulu, selanjutnya saya minum dulu. Maka firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya',
janganlah kamu menanyakan sesuatu. La tasalu intum dalakum tasukum. Kalau kamu nanya, justru akan mempersulit kamu. Contoh, maka Pak, contoh bisi jawabannya mempersulit. Bapak ulah nanyakan, mah gimana Bapak ini, apakah sudah standar suami ideal? Ulah nanya, Pak. Itu jawabannya lupa. Jawabannya pasti. Jadi namun dengan daripada jawabannya lupa, mending nonton. Mending tong nanya. Aman. Daripada nanya pi omongan. Tanya lagi, Mat. Kalau dikasih uang belanja sehari 500.000 cukup nggak? Nah, kalau ditanyakan sama merah-merah, soalnya lamun dia tanyakan gitu, mungkin jawabannya naon lah. Kabusing-busing orang, Pak, cukup atuh tambahan deui, boyor itu terus disebutkan. Urang mah nanyakan sakali jawabannya loba bersulit. Bersulit. Intum dalakum tasukum. Janganlah kamu menanya sesuatu, justru kalau kamu ditanya malah aku bingung untuk menjawab. Ya contoh. Orang udah lapar, masuk ke rumah makan. Ditanya, Bang, ini daging apa? Daging. Yang motongnya siapa, Pak? Yang motongnya? Oh, si pulang. Baca bismillah nggak, Pak? Kira-kira jadi makanan gitu. Dengan pertanyaan kita, apakah mempersulit? Itu kan pertanyaan mempersulit apa? Mempersulit diri sendiri. Iya. Siapa yang motongnya? Yo, baca bismillah enggak? Ya tukang dagang mana tahu lah baca bismillah atau tidak. Nah, akhirnya kita pada justru gak bisa. Maka jangan menanyakan sesuatu yang kita justru malah mempersulit diri kita. Lalu kata Nabi Musa, "Antar bahu baparah." Matonglah sapi, qala a'udzubillah. Qala berkata Nabi Musa, "A'udzubillah, amtaniu aku berlindung kepada Allah min an akuna minal jahilin," termasuk kelompok orang-orang yang bodoh, karena yang suka menghina, yang suka menghujat, yang suka mengintimidasi adalah karakter orang-orang bodoh. Ini Bani Israil dikelompokkan orang-orang bodoh karena sudah tahu itu adalah Nabi, sudah tahu diminta fatwanya dan diyakini fatwanya benar, kenapa masih memprovokasi Nabi? Maka kata Rasulullah, kata Nabi Musa, "An aku minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Karena beda, Pak. Perbedaan orang bodoh dengan orang pintar. Kalau orang bodoh itu meletakkan otaknya di ujung lidah. Orang bodoh itu meletakkan otaknya di ujung lidah. Kalau orang pintar meletakkan lidahnya di belakang otaknya. Paham gak? Saya ulangi. Orang bodoh itu meletakkan otaknya di ujung lidah. Meletakkan otaknya di ujung lidah. Orang pinter meletakkan lidahnya di balik otak. Ngerti kan perbedaannya? Jadi maknanya adalah kalau orang bodoh itu ngomongnya nggak baik, nggak difilter, kamu nyakitin mereka. Makanya kata Al-Maghfurlah Kiai Haji Zaid pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Gitu. Jadi kalau orang bijak itu nanti ngomong, sekalinya ngomong kes. Maka Rasul ngomong sedikit tapi banyak makna. Sedikit tapi banyak. Ightina budunya lil fawzi bil akhirah. Istigholu ma yufidu. Kata Nabi, istigholu sibukkanlah dirimu ma yufidu, ia memberikan faedah kepadamu.
Igtinamu dunia, cek Nabi, gapai apa? Jadikanlah dunia itu sebagai sarana, jadikanlah dunia itu sebagai media lil fauzi bil akhirah, untuk kesuksesan akhirat. Karena kita nggak bisa ninggalin dunia. Memang dunia itu tidak berharga di hadapan Allah ketika dunia tidak dibelanjakan di jalan Allah. Contoh Pak, ini harga 500 rupiah di warung, kasih korma 3 butir, berapa harganya? Sampai ke 5.000. Ini 500 rupiah, kasih korma 3 butir, nyampe 5.000? Sampai. Kita kemas di plastik yang 1/4, berdiri di lampu merah menjelang buka puasa, bagi-bagiin untuk yang najil. Kita ngasih apa namanya, air mineral 1 plus korma 3 biji untuk orang yang bukaan. Orang yang dikasih oleh kita itu pahalanya untuk kita, tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih. Kita dapat pahala sama dengan pahala dia, tanpa mengurangi pahala dia. Ya Allah, kita nggak banyak kok ke bangun masjid, cuma nyumbang keramik 1 meter. Kan gitu, kita nggak banyak, cuma nyumbang keramik 1 meter. Kita meninggal. Maka ini Pak, maka di dalam urutan jodoh, rumah tangga, betul jodoh tarik ke bawah, poin kelima ada namanya syahwat. Jadi fungsi rumah tangga itu adalah untuk mengendalikan syahwat. Berarti begini syahwat. Kalau kita suka sholat duha, kita mati putuskan sholat duha. Kita suka sholat duha, kita meninggal, putuskan sholat duha. Putus nggak? Putus. Karena kita kan biasa sholat duha putusan kita meninggal. Kita biasa puasa Senin Kamis, meninggal. Putus nggak puasa kebiasaan kita? Putus. Kenapa? Meninggal. Ya memutuskan meninggal. Bukan tahu. Tapi dia nggak putus. Kita meninggal. Tapi keramik 1 meter ada nempel. Itu yang nggak putus. Maka kata Nabi, ma'akalata fa'afnaita, apa yang kamu makan busuk. Seenak-enaknya makan yang dimakan berakhir di toilet. Ayo makan apa aja, pasti berakhir di awalabista fa'ablaita, ya gue pakai laku semama hanya baju, apalagi kalau orang banyak duit. Kalau baju sekali konser udah kamu pakai lagi, sekali pakai udah kamu pakai. Cerita orang yang banyak duit, tapi ada orang bawa itu secara roek, karena udah pakai kayak gitu. Kan jadi baju berkah, mau kaos, namun nggak sesuai semakin mendadak dipakai. Kayak terus barolong kayak nimbat dari bikin dagas kenada kalau kita barolong. Allah bisa apa yang kamu pakai laku. Nah, awat sodaka, apa yang kamu sedekahkan fa'amdoita, itu gak putus. Nah, di saat sedekah ada yang gak putus oleh kematian anak, waladun sholih, itu gak putus oleh kematian. Maka orang bikin amalan-amalan aset-aset abadi yang tidak seberapa tapi menjadi seberapa. Tidak seberapa, tapi menjadi seberapa. Jadi bergantung memanage kitanya. Maka orang Bani Israil itu mengolok-olok Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu dikatakan jahil. Kata Nabi Musa itu sekali-kali kaulah ngadoa ke Allah, mau dikelompokkan ke jelama-jelama bodoh. Maka ada satu kapan syair, al-alimu hayyun daimun. Orang alim itu akan hidup abadi setelah mati.
sungguh pun tubuhnya sudah berkalang debu, dan sudah menjadi kepingan. Tapi namanya selalu apa ya? Namanya selalu dikenang. Namanya dikenang karena apa? Dikenang karena kebaikan. Ini apalagi yang wakaf, subhanallah. Kalau yang wakaf itu subhanallah luar biasa. Karena wakaf itu mengembalikan kepemilikan tanah kepada pemilik yang sebenarnya. Artinya wakaf itu berarti wakaf aktif. Jadi wakaf itu ngeringkan kepemilikan, mutus. Artinya wakaf itu artinya berstop, memutuskan kepemilikan, putus kepemilikan, lepaskan dari orang. Kamu ada bandingkan kak? Maka namun wakaf harus ada dibentuk badan nadir. Dan nadir ada ketua, sekretaris, bendahara anggota. Kalau salah satu meninggal, cepat-cepat diperbaharui. Karena akan yang menjadikan estafet dakwah. Karena menghentikan. Oleh karenanya tanah wakaf itu menang dijual. Tanah wakaf itu menang dijual. Pembaca kamu kena gusurkan, barter. Kalau masuk kena bocibin, mesin-mesin yang kena bocibin, ya nggak apa-apa, barter. Bongkar itu, bangunkan lagi di tempat lain dengan nilai yang sama. Jangan memutuskan si wakil. Hukum ayo kebangun, apa Bogor maju jadi apartemen radio. Ya bisa jadi kan, bisa jadi aja. Wah, nggak tahu. Ya kembali masih tidak maju dengan dana, mau pindah ke kawanan, jangan lebih halus dulu, karena mahal kan gitu. Fasilitas lebih lengkap. Jadi biar bocor kamu sedekah lagi, lebih gede rana. Nah, kalau orang bodoh, bedanya. Kalau orang alim dikenang, kalau orang bodoh, sungguh pun dia berjalan di atas tanah, berjalannya dia dianggap mati. Dianggap mati. Kenapa? Bodoh. Maka itu jangan bohong. Maka tidak boleh kita belajar. Lalu kemudian yaqulu innaha bafaratullah maridun wala bikr. Cek Bani Israil teh Musa. Ieu sapi teh sapi nu kumaha cenah sapi teh. Telepananya. Sapi teh sapi kumaha? Apakah sapi teh anu geus kolot, apa setengah kolot, apa anu ora? Bingung tuh. Cek Nabi Musa, faridun wala bikr. Jadi kalau ente ngorah ente naon tah? Tengah-tengah. Terus kita bakar jelas tah. Tadi enggak sapi. Kalau ente ngorah, ente berarti sedang dan kieu ayeuna. Anu kumaha warna? Wayang bertanya jadi. Iya nu kumaha cenah warna sapina. Nah, warna sapina tusirul apa? Tasurun nadirin. Jadi tasurun nadirin itu warna sapi yang enak dipandang. Jeung Nabi Musa teangan kumaneh sapi anu sedap dipandang, warnana kakuning emas-emasan, ulah aya saeutik oge cacak dina kulitna. Sebagian hese Pak. Sebagian hese. Semakin hese. Coba heuglamun tadi beujit sapi. Dagang pekan ada sapi beujit we geus. Dan ditambah ge cek Nabi Musa, beujit kumaneh sapi, potong salah satu bagian tubuhna, gebukeun ka eta mayit, engke mayit bakal ngomong anu ngabunuh manehna. Itu maksudna mah. Jadi kita potong sapi teh itu maksudnya mah. Kita bisa potong kumaneh sapi, nggak sapi dipotong, potong salah satu bagian tubuhna, gebukeun ka sahata. Ka mayit, engke mayit bakal hirup. Tah, hirupna mayit bakal nyaritakeun saha anu ngabunuh manehna. Kartos. Coba heuglamun tadi jangan sapi potong kerasa ya potong gebukeun beres apa? Beres sedang nit.
Oh ya, nggak sekarang lah, nggak saya ya. Terasnya, kagok gitu. Iya lah untuk solar apa kan bunyi dan digas ya iya solar apa ya. Karena digas ya. Nggak suami ngambil. Nah, tasurun diri. Kulaba, kuliba. Neangan kriteria syarat sampai ke situ. Atuh pacing ka mana kudu neanganna. Kolot henteu, ngorak henteu. Ji syaratna. Anu kadua warnana kudu kuning emas. Anu katilu ulah aya seeutik oge cacat dina bulu. Atuh padahal sampai nulis ya lamun hideungna sake pasti aya cacat lah. Seeutik mah. Ieu mah saeutik ge ulah aya cacat. Diteangan akhirna mah meunang. Saha nu bogana? Saha nu bogana eta sapi. Anu bogana eta sapi arek induk. Mana aja colok deui ieu teh. Anu boga sapi arek minum heula ieu. Oh, diteangan kapangi anu boga sapi. Sesuai apa yang dikriteria. Ternyata sapi teh anu boga teh awewe anu ditinggalkeun maut ku salakina boga anak yatim. Hiji awewe ditinggalkeun ku salakina boga anak yatim. Pas ditanya ibu ieu sapi saha? Sapiku digaji kunaon dijual mah lamo mah da tinggal bapana. Keur budak ieu ku jual atuh moal. Bu, soalnya sapi iya memenuhi kriteria anu disyaratkeun ku Nabi. Oh gitu, ya tenang. Tapi menang dibayar ku maneh eta kulit sapi kudu kabeh kaduduh emas. Anu pendapat kadua teu naon dibayar, tapi timang kulit sapi bara kilo gantian emas. Dan timang sapi lain, timang kulitna. Timang kulitna, kulitna bar kilo kulit sapi. Papajar, apa kulit sapi papajar? Kamu dulu aja. Oh, bener lah. Nah, berapa? Utuh. Nah, 50 kilo. Nah, cek si ibu nah, boleh, sapi ini saya jual. Tapi kulitnya timbang, bayar seberat. Masih, berarti kalau kulitnya 50 kilo, ayam emas juga 50 kilo. Jadi emas itu seberat kulit sapi. Karena deui jeung eta-eta anu aya, ayeuna mah dibeuli jaga ka pasar teh Bani Israil. Tah eta maka cek Nabi ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Maka loba nanya jadi riweuh, maka lamun kira-kira urang teu diamalkeun ulah nanya. Pas tadi tanya ke pemajikan, mah apakah saya ini sudah memenuhi kriteria suami ideal? Tong nanya, lo banyak nanya, wah, nggak sedekat tong nanya cicing gue ini. Paling cek pemajikan, berapa sih pakai nanya? Lah gitu jawabannya lo banget, nggak salah. Kalau memang saya orang laksanakan tugas beres nanya, namun orang nanya mah bapakna enggak. Atau bere balanya mah cukup deh sampai 500.000 uang lu serba dah. Kalau pertanyaan yang terus kalau bere mah bere we geus dah. Cukup gede terus lah. Nah, ini umpama karena orang nanya daripada nanya orang bisa ngejawab. Nah, pas ada Bani Israil akhirnya namun cek orang sudah mah kami yang melitkan Nabi bis. Non kami yang melitkan Nabi bis teh. Bumerang. Enggak jadi bumerang. Pertanyaan sorangan jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Coba tadi kata Nabi Musa, udah potong sapi, udah ambil aja sapi, potong, potong. Nah, ketika sapi itu didapat, harga oke, deal, potong. Dia bayar, ambil salah satu anggota tubuh sapi dan dibukakan kepada siapa? Si Maya. Bangun si Maya. Yang membunuh saya itu tuh dia tuh ponakannya si Bapak ini. Akhirnya dia dihukum mati
dan dia tidak mendapatkan warisan. Nah ini Pak, salah satu dia ada Faraid anu memutuskan hak waris di bapak anak kabunuh bapak. Lamun anak kabunuh bapak, hak waris putus. Dari sejarahnya. Jadi mana dokter tidak bakal jadi pewaris tunggal. Jadi pewaris tunggal ke sebab naon? Ngabunuh, dicelakan 2 kali. Dihukum pae. Warisan. Deunang dosa. Nah, itu kudu nafsu. Akhirnya mah kau dihukum mah pancung, dihukum pae, dihukum mati, warisan temenang dosa geus kudu ngabunuh mama, ngabunuh nasa. Nah, salah satu anu mengkat dari waris, menang waris, lamun anak ayat ada ngabunuh bapak. Terjadi nggak di dalam dunia kriminal? Terjadi. Maka apabila itu terjadi, berarti apabila ayahnya meninggal, si anak sungguh pun masih hidup dalam hal jangan ada jatuh. Jadi yang putus nasib. Atau anaknya murtad. Murtad itu memutuskan hak ahli waris, murtad putus. Nah, oleh karenanya bapak-bapak semua, ini pelajaran penting bagi kita bagaimana ngejana Bani Israel kepada Nabi Musa. Geus mah dibere pertanyaan anu hese-hese, geus mere pertanyaan anu hese ngeyel, geus mah ngeyel Nabi Musa itu guna tadi. Astagfirullahaladzim. Pamerkan Bani Israel. Padahal Allah geus dipintamkeun, divisualisasikan oleh kepada Bani Israel mukjizat-mukjizat di hadapan matanya yang berkontradiktif dengan sunatullah. Kontradiktif dengan sunatullah, dia menyaksikan bagaimana dahsyatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Subhanallah. Pengalaman ayat di Indonesia, dia sebagai percayaan Indonesia mah. Orang Indonesia mah gampang takjub ponari, atau beneran ada ponari. Ingat aja kalau ponari ya. Ternyata dia benar batu geledek. Astagfirullahaladzim. Jadi orang Indonesia punya nanti gampang apa? Gampang kagu, gampang mana? Sekarang begitu. Atau ponari jangan aja digandeng bapak anak kieu dari sebuah diu. Kata jamaah anu nyokot cai comberan antir pakai gayu tepira batu congkeun mun marangkat batu iki ngecer-ngecerkeun batu kana cai cendak eta berkhasiat. Subhanallah. Kok lamun Nabi Musa hidup di Indonesia eta adina semua. Ini Pak, ini karakter. Ini karakter. Maka setiap negara punya karakter. Maka 3 karakter itu contoh surat Atin itu kalau kita gambarkan surat Atin itu kan piramid. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil kalau betul ini segitiga. Watin wazaitun ini nama negara diwakili oleh nama buah. Buahnya Bangkok, dan Bangkok. Duren Bangkok, Payak Bangkok, Gadis, Angel Pak Budi udah. Nah ini apa namanya? Watini wa zaitun, nama negara diwakili oleh nama buah. Penghasil zaitun dan tin terbaik Palestina. Itu terbaik, kualitas terbaik. Watin wa zaitun, disitulah lahir Nabi Isa. Itu negaranya Nabi Isa. Waturi sinin, Turi Sinai adalah negara Mesir di mana Nabi Musa kan komandemen mendapatkan 10 firman Tuhan. Nabi Musa, nama negara diwakili nama gunung. Nama negara seperti Rinjani, namun nggak ada gunung Rinjani mana? Rinjani Lombok,
Salak, gunung Salak. Pohor gitu. Jadi nama daerah diwakili apa nama? Nama gunung. Wa hadzal baladil amin, ini negara aman, simbolnya masjid Mekah. Maka faman dakhalahu kana amin. Maka lamun orang ketika masuk ke kota Mekah ada checkpoint di Hudaybiyah. Seluruh mobil yang masuk ke kota Mekah checkpoint. Jadi berarti dengan PSBB ada checkpoint. Lamun mau masuk ke kota Mekah itu di Hudaybiyah checkpoint. Kenapa? Yang KTP kafir nggak boleh. Maka steril dia orang kafir. Yang KTP kafir nggak boleh masuk. Jadi Mekah itu steril. Kota Mekah steril orang-orang kafir karena checkpointnya di mana? Di Hudaybiyah. Terus semua mobil yang masuk ke kota Mekah itu di checkpoint di situ. Nah, wa hadzal baladina. Ini adalah Ardul Anbiya. Ardul Anbiya. Yang tiga negara ini. Palestina, Mesir, Mekah ini Ardul. Indonesia masuk nggak? Nggak masuk kan Asia? Eropa masuk nggak? Eropa nggak masuk, apalagi Asia. Besina nomor orang Indonesia gampang wah tadi ya bisa kosmonari. Inilah bapak-bapak secara singkatnya saja. Malam ini adalah malam pertama bulan Syaban. Besok kita malam ini sudah ada 1 Syaban. Syaban itu adalah Syakri kata Nabi bulan. Kenapa demikian? Karena bulan Syaban itu sebagai Abu Basir diturunkannya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka perbanyaklah di bulan Syaban ini kita baca sholawat. Mari kita bulan Rajab baca istighfar. Karena itu bukannya kita dengan Allah. Kata Allah Rajab syahrullah. Baca banyak istighfar. Semoga Rajab sudah kita lewati, kita mendapatkan keberkahan Rajab. Syaban kita jalan, semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Syaban. Dan nanti Ramadan, semoga Allah sampaikan kata Nabi, Ramadan syahrul ummati, bulan umatku, yaitu di mana membaca Quran. Jadi gini, ulama-ulama termasuk yang berperan kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau bulan Ramadan itu Imam Syafi'i bukan mengajar paham, tapi mengajar hakam. Jadi bukan kalau Ramadan bukan mengejar paham Ramadan. Khusus Ramadan bukan mengejar paham, tapi mengejar hakam. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i bulan Ramadan teh khatam Quran 60 kali. 60 kali. Urang mah sabulan sekali khatam ge disusut. Urang kayak sabulan sekali khatam bisa ampun dah. Kadang-kadang buat sebulan yang khatam kesen. Imam Syafi'i mah berapa? 60 kali. Berarti 60 kali sampai teh 2 kali. Coba ya Allah. Karena dia ngejar tak. Kejar. Tapi ulah dia ngejar hatta beres Ramadan leuseun maca Quran. Maka kata Nabi, khairul amal indallah adwamu wa yaqullah. Kontinuitasnya penting, sungguh pun sedikit. Di samping spesial Ramadan orang ngejar hatta. Tapi itu Ramadan terus. Ulah hari Ramadan 10 kali hatta, beres Ramadan Quran simpun pangluhur Ramadan. Oke, kapan lagi Ramadan harus pasti Joko teh boni Quran teh. Ya, semoga ada manfaat. Allah manfaat Nabi Muhammad dan walim namayan. Allah barzuqni liman yanfa'una. Allah min a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashfa wa min nafsin la yushfa wa min du'ain la yusma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.